Suara saya jelas kah? Jelas, Bagus. jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati. Minggu yang lalu saya janji, kalau nggak salah Pak, dengan minggu ini tip tentang ibu bapak Ariana menganjurkan kita makan tuh 2 kali. Makan 2 kali, bukan 3 kali. Kalau kita baca di buku Self Healing Method, halaman 17-18, itu Bapak Haryangga mengatakan makan yang paling bagus itu 2 kali sehari. Cuma di situ tidak begitu panjang lebar ya, cuma itu aja. 2 kali. Jadi saya ingat kalau kita puasa juga kan 2 kali. Waktu sahur dan waktu buka. Nah, dalam bukunya Bapak Haryangga itu makan pagi, bukan sarapan, makan pagi itu jam 9, jam 10, makan sore jam 4 sore sampai jam 6. Jam 6 itu merupakan makan yang terakhir. Tidak boleh ada makan yang selanjutnya. Jadi saya ingat di kampung saya ada orang desa, waktu di desa, saya waktu kecil, itu makan tuh begitu, makan tuh jam 10 dan jam 5 sore. Habis maghrib itu kita ke Suro sampai ke sholat maghrib, sholat isya, pulang dari Suro, kalau di kampung saya namanya tajuk ya, bukan Suro, tajuk. Udah tidur pulang dari tajuk itu tidur sampai pagi itu nggak ada makanan lagi itu dari matahari terbenam sampai pagi. Dalam dunia kedokteran dikatakan bahwa puasa itu sangat bermanfaat untuk menyehatkan badan. Kita orang-orang dunia kesehatan tidak mengerti ya. Puasa menyehatkan badan itu bagaimana. Ternyata seorang peneliti dari Jepang, Dr. Yoshinori Oshima, tahun 2016 mendapatkan hadiah Nobel. Hadiah Nobel, sekali lagi hadiah Nobel. Dia mengutarakan makan dengan istilah autofagi. Auto itu sendiri, fagi itu makan. Jadi autofagi itu berarti makan dirinya sendiri. Nanti saya jelaskan apa itu makan dirinya sendiri itu. Konsep dari autofagi itu badan dibikin lapar. Seperti kita ketahui, badan manusia itu terdiri dari triliunan sel. Sel-sel yang sama akan membentuk jaringan. Jaringan yang sama akan membentuk organ. Organ yang sama akan membentuk tubuh manusia. Jadi kalau selnya itu sehat, jaringannya akan sehat, organnya akan sehat, manusianya juga sehat. Nah, bagaimana terjadi manusia sehat itu kalau puasa? Memang jadi manusia itu dibikin lapar. Manusia lapar, selnya juga jadi lapar. Nah, sel itu ada sel yang muda, sel yang tua, sel yang sakit, sel yang mati kan. Nah, kalau dibikin lapar sel itu, sel tua akan mati juga. Sel yang sakit akan mati. Tinggal sel-sel yang muda. Nah, sel-sel yang muda ini karena lapar memakan sel-sel yang mati tersebut. Jadi sel-sel yang muda akan memakan sel-sel yang mati tersebut. Sehingga di dalam tubuh itu hanya ada sel yang muda dan sel yang sehat. Sekali lagi saya ulangi di sini yang penting, di dalam tubuh setelah puasa itu hanya ada sel yang muda dan yang sehat. Kalau selnya muda dan sehat, jaringannya sehat, organnya sehat, manusianya juga sehat. Jadi dengan puasa, sel akan lapar.
Nah, sel yang tua akan sakit, sel yang sakit akan mati. Nah, sel yang mati ini akan dimakan oleh sel-sel yang muda karena kelaparan tersebut. Sehingga yang ada pada diri manusia itu sel-sel yang muda dan yang sehat. Sekali lagi, selnya sehat, jaringannya sehat, organnya sehat, manusianya juga sehat. Karena itu sudah terbukti sekarang bahwa puasa itu menyehatkan badan. Yang anehnya itu dokter dari Jepang itu bukan beragama Islam. Kita tahunya puasa itu Islam kan. Memang puasa itu ada juga di Nasrani, tapi puasanya mereka itu berbeda. Nah, terjadinya otofagi itu menurut Dr. Yoshiri Ohsumi itu kita minimal puasa itu 8 jam. Baru terjadi otofagi. Sebetulnya otofagi itu kita juga bisa ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi itu sifatnya sedikit, otofaginya itu sedikit. Baru terjadi otofagi yang signifikan kalau kita sedang puasa. Jadi saya punya pendapat, Bapak Hari Angga menganjurkan kita makan 2 kali. Nah, sekarang makan 2 kali itu dipoles supaya menjadi puasa otofagi. Nah, jadi kita makan jam 10 sama jam 5 atau sampai sama dengan jam 6. Setelah jam 6 kita puasa. Jadi malam itu kita puasa. Baru buka lagi besoknya jam 9. Jadi kita puasa 15 jam. Itu sudah sangat bagus itu. Minimal untuk otopagi itu puasa 8 jam. Nah, cuma di sini ada lain daripada puasa syariah. Kalau puasa syariah itu dapat pahala, di sini tidak ada pahala, tapi dapat juga sehat. Dan puasa otopagi ini tidak seribet puasa syariah. Bisa minum air putih, bisa minum teh pahit, bisa minum kopi pahit tanpa gula. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Om. Masih ada pertanyaan barangkali, kami persilahkan. Saya komentar. Saya dong. Siapa? Saya Supadio. Monggo, guru. Luar biasa ini, luar biasa, dan insya Allah mudah-mudahan direkam ya, dan direkam. Ini adalah merupakan sesuatu yang disuperimpus dengan BIP itu klop gitu loh. Ya. Klop. Sehingga terima kasih kepada Dr. Rosman. Dan apalagi kalau kita coba mengelaborasi ini dengan yang bagi yang Muslim ya, kita menggunakan bahasa ya komentar dari pribadi saya. Ya. Kalau puasa kita 1 tahun sekali, itu kita akan jadi sehat. Tapi kalau itu ditambah dengan puasa sunat Senin Kemis, kita akan menjadi super sehat, kira-kira gitu. Betul. Apalagi ini dikaitkan dengan sudah adanya hasil penelitian yang secara nyata itu sudah mendapatkan hadiah Nobel. Itu kombinasi yang tadi itu yang saya sebutkan itu merupakan sesuatu yang insya Allah menjadi salah satu ya cara untuk menerapkan pola hidup yang sehat. Saya kira komentar saya itu aja, Dok. Terima kasih. Ya. Juga Dr. Yoshinori Osumi itu menganjurkan supaya kita itu melakukan puasa otofagi itu seminggu 2 atau 3 kali. Jadi seperti kalau Islam Senin Kemis gitu. Tetapi kalau mampu mau puasa tiap hari juga boleh. Karena kita puasanya tuh malam setelah maghrib puasa. Nah besok pagi jam 9 baru kita buka gitu. Jadi kalau misalnya ada cucu ulang tahun siang hari, kita masih bisa makan-makan gitu. Atau teman-teman ngajak makan-makan gitu, kita bisa menyetujui acara makan siang itu. Karena di sini untuk otopagi itu yang penting minimal 8 jam, maksimal 16 jam. Jadi maghrib sudah makan yang terakhir, dan baru besok paginya kita baru makan.
Baik, masih ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, kami serahkan Pak Bet untuk melanjutkan. Pak Bet, Ya, Pak. Ya, Pak. Bangun, bangun. Apa lagi, Pak? komentar. Oh, kirain tadi nggak ada komentarnya, makanya kita diam aja. Baik, Tiduran rupanya nih. ya, terima kasih, Dr. Usman. Saya juga, Sami-sami. Dr. Usman katanya kalau malam makan buah juga tidak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita puasa otofagi nggak boleh. Karena Iya, buah itu iya. ada kalori. Tapi air putih, teh pahit, kopi pahit boleh. Boleh, Pak ya. Ya. Ya, terima kasih, Dokter. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi, Pak ya? Ya. Baiklah, kita kasih komentar dulu, Pak ya. Ya,